أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ikhwan dan akhwat yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan satu buku, yaitu 12 kaidah mengenal bid'ah. Dan kita masih berada di dalam pembahasan tentang menjawab syubhat sebagian orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sebagian orang berdalil dengan beberapa dalil, baik itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan para sahabat, bahkan ada juga dari ucapan sebagian ulama untuk mendukung adanya bid'ah hasanah. Adapun kita meyakini tidak ada yang namanya bid'ah hasanah di dalam agama ini, karena kita punya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Cukuplah hadis ini sebagai pegangan kita untuk meyakini bahwa semua bid'ah di dalam agama itu adalah sesat, tidak ada yang hasanah. Cuman masalahnya, ada sebagian orang, mereka punya landasan dalil atau mereka punya argumentasi, alasan untuk tetap mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kalau saya tidak khilaf, di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan syubhat yang pertama, tapi saya ingin ulangi secara singkat saja supaya bersambung. Yang pertama, sebagian orang berdalil dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sanna itu di antara terjemahannya, antum perhatikan kalimat saya, di antara terjemahannya, di antara maknanya, di antara. Sanna itu di antara maknanya adalah membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini di antara. Nah, dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang membuat sesuatu, yang mencetuskan sesuatu di dalam Islam, dan sesuatu itu sesuatu yang baik, maka dia dapat pahalanya dan juga dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Antum perhatikan hadis ini. Siapa yang mencetuskan sesuatu yang baik dalam Islam, berarti dalam agama atau tidak? Dalam agama, dalam Islam. Ya, dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka sebagian orang mengatakan ini dalil yang sangat jelas tentang bolehnya bid'ah hasanah. Jawabannya, ada banyak jawaban yang kita sebutkan di sini, tapi saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, sanna dalam bahasa Arab itu sebenarnya memiliki 2 arti. Bukan hanya mencetuskan sesuatu yang belum ada. Sanna di dalam bahasa Arab artinya juga menghidupkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ya. Cuman mungkin sesuatu ini jarang orang mengamalkannya atau mungkin dilupakan oleh orang. Namun asalnya dia sudah apa? Sudah ada. Bukan perkara baru, dia sudah ada, kemudian antum hidupkan kembali. Gara-gara antum yang menghidupkannya kembali, yang mencetuskannya kembali, kemudian orang-orang mengikuti. Ini juga makna sanna dalam bahasa Arab. Dan hadis ini hanya bisa dipahami dengan makna yang kedua ini, tidak bisa dipahami dengan
makna mencetuskan sesuatu yang belum ada. Hadis ini hanya bisa dipahami man sanna, siapa yang mencetuskan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Kenapa? Karena kalau kita melihat kronologi hadis ini, kenapa Nabi SAW menyampaikan hadis ini? Ternyata sebabnya adalah masalah sedekah. Ada sekelompok orang yang sangat miskin datang ke kota Madinah, miskin luar biasa, datang ke kota Madinah. Maka Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia berdiri membawa sedekahnya yang sangat banyak, sampai dikatakan dalam hadis sampai tangannya tidak kuat untuk membawa sedekahnya. Dia yang pertama kali berdiri membawa sedekahnya. Ketika melihat dia berdiri membawa sedekahnya, sahabat-sahabat yang lain pun ikut-ikutan bersedekah. Setelah itu baru Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Pertanyaan saya, sedekah itu bid'ah atau tidak? Tidak, sedekah itu dari dulu sudah ada. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil ya untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Karena sedekah itu bukan perkara baru. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus, sudah ada tidak sedekah? Sudah ada. Baik. Ini jawaban yang pertama. Jadi sanna dalam hadis ini tidak bisa dipahami mencetuskan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak. Tapi dia hanya bisa dipahami dengan makna sanna yang kedua. Mencetuskan atau menghidupkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Hanya saja mungkin dilupakan. Jawaban yang kedua, Nabi SAW yang mensabdakan hadis ini, yang menyampaikan hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Beliau yang menyampaikan hadis ini, beliau juga yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan tidak mungkin hadis Nabi bertabrakan satu dengan yang lain, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Beliau yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Beliau juga yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Kalau antum pahami hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah tentang adanya bid'ah hasanah di dalam agama, berarti antum akan menuduh Nabi pelin-pelan. Ya Rasul, antum katakan kullu bid'atin dhalalah, tapi sekarang antum katakan ada bid'ah hasanah. Pelan-pelan berarti, dan itu mustahil pada diri Nabi SAW. Mustahil. Ya, mustahil. Baik, ini jawaban yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Jawaban yang ketiga, tidak ada, silahkan antum cek, antum cari, tidak ada seorang ulama terdahulu yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang bid'ah hasanah. Hanya orang-orang yang datang belakangan kemudian memunculkan hadis ini untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kalau ulama salaf, ulama terdahulu, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para imam, tidak ada yang pernah menjadikan hadis ini sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Maka dikatakan oleh para ulama, inilah dia bukti yang paling nyata hadis ini bukan tentang bid'ah hasanah. Kenapa? Karena tidak ada pendahulu kita, ulama-ulama terdahulu, yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bid'ah hasanah. Dan dahulu para ulama mereka sering mengatakan la taqulanna syai'an laisa laka fihi imam. Jangan pernah engkau mengeluarkan sebuah pendapat yang engkau tidak punya pendahulu di dalamnya. Jangan pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang engkau tidak punya pendahulu di dalamnya. Makanya, subhanallah ya, ini sering disebutkan juga oleh Syalbani rahimahullah. Diceritakan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, muridnya Syalbani. Banyak orang heran ketika Syekh Albani berpendapat tidak boleh puasa sunnah secara khusus di hari Sabtu, apapun bentuk puasa sunnahnya, karena memang ada hadis yang melarang puasa sunnah di hari Sabtu, apapun bentuk puasa sunnahnya, kata Syalbani. Seandainya puasa Arafah bertepatan dengan hari Sabtu, menurut Syalbani antum tidak usah puasa Arafah, karena memang dilarang puasa di hari Sabtu, kata beliau.
Seandainya puasa Asyura bertepatan dengan hari Sabtu, antum jangan puasa Asyura. Menurut Syalbani. Sedangkan kebanyakan ulama mengatakan apa? Yang dilarang adalah puasa sunnah yang tidak ada sebabnya. Adapun kalau puasa sunnah yang ada sebabnya bertepatan dengan hari Sabtu, silahkan. Arafah bertepatan dengan hari Sabtu, silahkan. Asyura bertepatan dengan hari Sabtu, silahkan. Yang dilarang adalah puasa sunnah yang tidak ada sebabnya. Banyak orang mengatakan Syalbani ini nyeleneh. Kenapa dia berpendapat seperti ini? Ternyata ketika digali sebelum Syalbani banyak ulama berpendapat seperti itu. Berarti beliau punya pendahulu. Ya. Nah, tidak ada seorang ulama salaf pun yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Sedangkan mereka para ulama salaf paling paham tentang makna hadis, paling paham tentang makna ayat, paling paham tentang maksud dari hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang para salaf, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan hum fawqana fi kulli ilmin. Para salaf itu berada di atas kita di setiap ilmu. Mereka mengungguli kita di setiap ilmu. Wajtihadin di setiap ijtihad, wa wara'in di dalam sifat wara', wa aqlin di dalam kecerdasan, wa amrin ustudrika bihi ilmun wastunbita minhu aw wastunbita bihi, begitu pula di dalam mengambil kesimpulan hukum. Para salaf lebih hebat daripada kita. Dan sekali lagi tidak ada ulama salaf yang menafsirkan hadis ini sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Ya, saya singkat saja karena ini pernah kita sampaikan syubhat yang pertama. Jadi minimal ada 3 jawaban meskipun lebih yang kita sebutkan di sini. Pertama, sanna itu diantara maknanya mencetuskan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tapi bisa jadi tertutup. Ya. Kan sering antum dengar pembahasan ada namanya sunanun mahjurah, ada sunnah-sunnah yang terbengkalai. Ya. Ketika ada orang mengamalkannya, kita kayaknya perkara bid'ah yang dibuat, padahal itu sunnah, hanya saja tertutup bagi kita. Sudah terlalu banyak orang melupakannya. Taib. Kemudian yang kedua, tidak mungkin hadis Nabi kontradiksi. Beliau yang menyampaikan hadis ini, beliau juga yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kemudian yang ketiga, yang paling kuat adalah bahwasanya tidak ada seorang ulama salaf yang menafsirkan hadis ini sebagai dalil bid'ah hasanah. Taib, syubhat yang kedua. Ana inginnya antum pahami jawabannya ya. Jangan antum bawa pulang syubhatnya. Malah yang dibawa pulang syubhatnya. Jawabannya nggak tahu. Ya, repot ini nanti. Syubhat yang kedua. Alasan sebagian orang yang kedua untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah adalah ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di dalam Sahihul Bukhari. Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kata sebagian orang, ini dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Kenapa Umar menetapkan ada bid'ah yang baik, bahkan sebaik-baik bid'ah adalah ini? Baik. Jawabannya, yang pertama, akidah kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah tidak boleh menjadikan ucapan siapapun untuk menentang hadis Nabi SAW. Hatta Umar. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Tidak boleh menjadikan ucapan siapapun itu untuk menentang kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Hatta itu Umar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, begitu pula murid beliau Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, sebuah riwayat. Abdullah bin Abbas pernah didatangi oleh seseorang. Kata orang tersebut, apa hukum haji tamattu'? Ya, kita tahu kan haji itu ada 3 jenis. Haji ifrad, kemudian haji qiran, kemudian haji tamattu'. Orang ini nanya, apa hukum haji tamattu'? Kata Abdullah bin Abbas, sunnah.
karena Nabi SAW mengatakannya atau melakukannya. Orang yang bertanya ini mengatakan, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan tidak. Bisa jadi Abu Bakar belum sampai kepadanya hadis tersebut, bisa jadi Umar belum sampai, tapi orang ini mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan tidak. Langsung Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku, dalam riwayat yang lain, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aku khawatir akan turun hujan batu menimpa kalian. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian kalian coba bantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Aku khawatir hujan batu akan turun menimpa kalian. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ucapan siapapun itu, ya, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk membantah ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita sebelum kita masuk ke dalam jawaban yang lain. Ya. Ni'matil bid'atu hadhihi. Makanya antum lihat ya adabnya para ulama kita. Meskipun tentunya ada khilaf tentang masalah ini, yaitu tentang mengangkat tangan di setiap takbir ketika sholat id. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika sholat id itu mengangkat tangan di setiap takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, ataukah cukup takbir yang pertama dan sisanya itu sekedar ucapan tanpa mengangkat tangan? Sekali lagi saya tekankan, ini masalah khilaf. Taib. Sebagian ulama mengatakan cukup takbir yang pertama mengangkat tangan, adapun sisanya tidak. Lah, lalu bagaimana dengan hadisnya Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar dia mengangkat tangannya di setiap takbir. Syekh Albani rahimahullah mengatakan riwayatnya tidak sahih. Seandainya pun sahih, maka Rasul alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukannya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan jadikan perbuatan Abdullah bin Umar untuk menghantam apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ini akhlak para ulama kita. Ya. Dengan segala hormat kepada para sahabat, terutama individu sahabat. Adapun kalau sahabat sudah ijma' tidak mungkin salah. Tapi individu sahabat kalau menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul, siapa yang antum menangkan? Jelas Rasul. Ini akidah kita, akhlak kita, adab kita. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang pernah kita sampaikan, beliau pernah berfatwa, siapa yang junub di malam Ramadan, kemudian dia menunda mandi junub sampai masuk waktu subuh di bulan Ramadan, puasanya di hari itu tidak sah. Fatwanya Abu Hurairah. Misalkan ini malam Ramadan, ada orang junub, entah hubungan suami istri atau sebab lainnya, kemudian dia tunda mandi junubnya sampai masuk waktu subuh besok, kebetulan ini Ramadan misalkan, maka besok dia tidak sah puasa. Padahal Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW pernah junub gara-gara menggauli istri beliau di bulan Ramadan, kemudian beliau tidak mandi junub kecuali setelah masuk waktu subuh, lalu beliau tetap puasa dia. Ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita tanamkan jemaah sekalian. Ucapan siapapun tidak boleh digunakan untuk menghantam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kedua, kenapa Umar mengatakan ucapannya ini? Inilah pentingnya kalau kita membaca riwayat itu jangan comot-comot, baca full. Ya, sama seperti hadis man sanna tadi. Begitu pula dengan ini, jangan comot-comot, baca dia secara full. Ustadzuna al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala, ketika beliau membantah orang-orang liberal, ya, di antara pemahaman mereka mengatakan semua agama benar dan seterusnya,
Beliau mengatakan banyak di antara mereka itu ketika mengatakan semua agama benar, bukan hanya Islam dan seterusnya, mereka berdalil kadang pakai ayat Al-Quran atau hadis, tapi semuanya comot-comot. Padahal kalau ayatnya dibawa secara full, tidak seperti itu maksudnya. Hadisnya kalau dibawa secara full, tidak seperti itu maksudnya. Cuman dicomot-comot sesuai dengan kepentingan. Baik. Umar ibn al-Khattab mengucapkan kalimat ini berkaitan dengan salat apa? Berkaitan dengan salat tarawih. Di zaman Nabi SAW, antum lihat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sudah pernah salat tarawih secara berjamaah selama 3 malam. Pada malam yang keempat baru beliau tidak keluar. Kenapa? Karena beliau takut jangan-jangan salat tarawih diwajibkan, karena saat itu perubahan hukum masih ada, wahyu masih turun. Akhirnya vakum salat tarawih, tetapi asal salat tarawih itu sudah ada. Sedangkan bid'ah itu yang namanya bid'ah sesuatu yang belum ada. Asal salat tarawih sudah ada 3 malam loh. 3 malam berjamaah sampai pada malam yang ketiga masjid tidak nampung, Masjid Nabawi. Sudah ada asalnya. Tetapi karena khawatir jangan-jangan akan diwajibkan, beliau pun menghentikannya. Bukan berarti henti sholat tarawih. Orang sholat tarawih sendirian, tetap sholat tarawihnya. Hanya saja beliau tidak mau secara ini. Kemudian di zamannya Abu Bakar, orang masih sholat tarawih seperti cara Nabi SAW, yaitu sendiri-sendiri. Di zamannya Umar baru dia melihat kayaknya kita hidupkan saja seperti di awal itu. Kenapa? Karena wahyu sudah berhenti turun. Ya. Kalau wahyu sudah berhenti turun, pertanyaan tiang, ada tidak kemungkinan perubahan hukum? Tidak ada. Di zaman kita ini bisa tidak riba menjadi halal? Tidak bisa. Ayatnya sudah lengkap. Ya. Ayatnya sudah lengkap. Tidak akan ada perubahan hukum. Kalau di zaman Rasul ada. Makanya kenapa Al-Quran tidak dibukukan di zaman Nabi SAW? Karena ada nasikh dan mansuh. Ada ayat yang terhapus dan ada ayat yang menghapus. Masih ada perubahan. Kalau ditulis saat itu, khawatirnya Al-Quran prematur, belum saatnya dibukukan. Ya, nanti revisi. Al-Quran tidak layak direvisi oleh manusia. Baik. Itu berkaitan dengan sholatul tarawih. Dan sholatul tarawih ada dasarnya tidak? Bisa tidak antum katakan dia bid'ah? Bisa? Tidak. Antum nggak bisa katakan dia bid'ah berarti. Baik. Kalau begitu apa maksud Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini? Apa maksudnya Umar? Kalau memang sholatul tarawih itu sunnah, sudah ada landasan dalilnya di zaman Nabi SAW, lalu apa maksud ucapan ini? Minimal ada 2 maksudnya. Maksud yang pertama, bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar dalam ucapannya bid'ah dari segi bahasa, yang bukan berkaitan dengan agama, bahasa. Ya. Dan itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka mengatakan ucapan Umar itu maksudnya adalah dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa, bid'ah itu luas dari segi bahasa. Ini pun bid'ah. Ini bid'ah. Baik. Yang ini bid'ah. Ini bid'ah. Keramik bid'ah. Itu dari segi luas. Itu maksudnya yang pertama. Maksud yang kedua dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada sebuah riwayat yang tidak boleh dilalaikan tentang ucapan Umar ini. Riwayat itu dibawakan oleh Imam Ibnu Syabah di dalam kitabnya Tarikh Al-Madinah. Begitu pula dibawakan oleh Al-Imam Abu Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Mukhtasar Qiyamil Lail. Dibawakan juga oleh Al-Imam Al-Firyabi dalam kitabnya As-Siyam, dan juga Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Dia mengatakan, in kanat hadhihi bid'atan. Kalau memang ini bid'ah, ternyata di zaman Umar sudah ada yang menuduh itu bid'ah. Kalau memang ini bid'ah,
la ni'matil bid'ah. Ya sudah, ini adalah bid'ah yang terbaik. Kalau memang, tetapi bukan. Paham tidak antum? Hah? Paham antum? Ini dalam debat disebut dengan at-tanazul. Kita turun. Misalkan ada orang mohon maaf, ada misalkan orang mengatakan kepada kita, mohon maaf, antum Wahabi, antum Wahabi, antum Wahabi, dan seterusnya. Ya. Kemudian antum turun, ya sudah. Ya. Kalau menurut antum, orang Wahabi itu adalah orang yang tidak mengagungkan, yang tidak berdoa kepada orang mati. Orang Wahabi itu adalah orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Ya sudah, saya Wahabi, gak apa-apa. Saya Wahabi, gak apa. Itu namanya tanazul dalam bab debat. Ya. Antum kajian, setiap hari antum kajian, antum sok alim. Ya sudah. Kalau memang orang yang menghadiri majelis taklim antum tuduh sok alim, saya tidak keberatan dikatakan sok alim. Itu namanya membabit tanazul dalam bab debat. Nah, Umar ibn al-Khattab dalam sebagian riwayat mengatakan, in kanat hadhihi bid'atan, kalau memang ini kalian katakan bid'ah, dan ni'matil bid'ah, ya sudah, ini adalah bid'ah terbaik. Kalau memang, tetapi bukan. Ya. Karena ribet untuk debat dengan orang yang ngeyel. Ini bukan bid'ah, bid'ah itu. Ini bukan bid'ah itu. Ya sudah, kalau memang ini bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah sudah. Dan itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida'is Siratal Mustaqim. Tiang bacakan antum ucapan beliau. Inna Umar qala, sesungguhnya Umar mengatakan, ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, min babir raddi wat tanazzul fil hujjati ala man qala innaha bid'atun. Ini justru dalam rangka membantah argumentasi orang yang mengatakan bahwa salat tarawih itu bid'ah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Fal ilzamu bi annahu radhiyallahu anhu yaqsidu annaha bid'atun hasanatun aw anna al bid'ah minha ma huwa hasanun min haitsul mubtada' innama huwa tahakkumun wa iftira'un ala Umar. Maka kata Ibnu Taimiyah, jadi Umar mengucapkan kalimat ini dalam rangka membantah orang yang mengatakannya bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, maka memaksakan ucapan Umar sebagai dalil bid'ah hasanah atau sebagai dalil bahwa ada bid'ah yang baik, sungguh itu adalah tindakan semena-mena dan bentuk kebohongan atas nama Umar. Karena Umar tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya sedang membantah ada orang yang ngeyel. Ya. Ada orang bilang sama antum, istri antum itu kampungan, gak pernah mau keluar. Kampungan. Lebih banyak di masjid, di dalam rumah. Kampungan istri antum. Antum katakan, ya sudah, kalau memang dia mentaati firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh dia diam di dalam rumah, itu antum katakan kampungan, saya tidak keberatan istri saya dikatakan kampungan. Itu namanya membabit tanazzul. Ya sudah. Ya. Karena memang lawan debatnya itu akalnya sampai sana, tanazzul, kita turun mengikuti akalnya. Berat ya pembahasannya. Ya, saya ingin jawabannya yang sampai ke antum, bukan syubhatnya. Baik. Itu dia. Jadi jelaslah ucapan Umar tidak bisa dijadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Yang pertama, sekali lagi, tidak boleh membantah hadis Nabi dengan ucapan siapapun. Yang kedua, bahwasanya Umar ini mengatakan kalimat ini berkaitan salat apa? Tarawih. Salat tarawih sudah ada tidak di zaman Nabi? Sudah ada. Baik. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan ucapan Umar ini bid'ah dari segi bahasa, atau Umar sedang tanazzul, sedang turun mengikuti level akal, tingkatan akal dari lawan debatnya. Ya. Baik. Syubhat yang ketiga. Sebagian orang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini sahih. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan. Antum perhatikan ini.
ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dia baik di sisi Allah. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an, dan apapun yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, fahuwa indallahi sayyi', maka dia buruk juga di sisi Allah. Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dia baik di sisi Allah. Sebagian orang mengatakan, nah, kaum muslimin mereka membuat suatu amalan dan mereka memandangnya baik, berarti baik di sisi Allah. Selama kaum muslimin memandangnya baik, hasanah, berarti dia baik di sisi Allah. Baik. Jawabannya yang pertama sama seperti jawaban terhadap ucapan Umar. Tidak boleh menjadikan ucapan Abdullah bin Mas'ud sebagai alat menghantam hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau antum mengenal siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia termasuk sahabat yang paling banyak, yang sangat banyak ucapannya mencela perbuatan bid'ah. Saya ulangi, rata-rata sahabat mencela perbuatan bid'ah, tetapi kalau antum melihat Abdullah bin Mas'ud, riwayat tentang ucapannya, dia termasuk sahabat yang paling banyak ucapannya mencela bid'ah. Maka sahabat yang seperti ini kenyataan hidupnya, tidak mungkin dia mendukung bid'ah hasanah. Ini pertama. Banyak sekali ucapannya, silahkan antum teliti riwayat para ulama tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dialah yang mengingkari, mohon maaf, zikir secara berjamaah itu. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, dia yang mengingkari. Ketika dia mengingkari, mereka yang melakukannya mengatakan, kami sedang menghitung pahala kebaikan kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum, hitung dosa kalian. Hitung dosa kalian. Dia, saya ulangi, termasuk sahabat yang paling banyak ucapannya mencela perbuatan bid'ah dalam agama. Tidak mungkin sahabat yang seperti ini kenyataan hidupnya kemudian mendukung amalan bid'ah hasanah. Mungkin. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, sekali lagi jangan comot-comot. Baca riwayat ini secara lengkap. Siapa yang dimaksud al-muslimun dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud? Ternyata ada dua tafsiran ulama tentang al-muslimun di sana. Tidak ada yang ketiga. Ada dua. Tafsiran yang pertama, al-muslimun, alif lam di dalam kata muslimun, ma ra'ahul muslimun. Alif lam itu al-muslimun. Alif lamnya itu menurut tafsiran yang pertama adalah alif lam al-ahdiyah. Maksudnya kaum muslimin di sebuah zaman tertentu. Bukan kaum muslimin secara umum, kaum muslimin di zaman tertentu. Siapa? Para sahabat. Sehingga maksudnya apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka dia baik di sisi Allah. Ustadz, antum seenaknya menafsirkan itu para sahabat. Ayatnya al-muslimun, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin. Kenapa antum khususkan kaum muslimin ini para sahabat? Antum baca ucapan Abdullah bin Mas'ud secara lengkap. Saya akan bacakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nazara fi qulubil ibad. Allah mengecek hati hamba-hambanya. Allah memeriksa hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatihi. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Setelah itu, thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah kembali mengecek hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati Nabi sudah, itu yang terbaik. Setelah itu dicek lagi oleh Allah. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati para sahabat sebagai hati yang terbaik. Faja'alahum muzara'u nabiyyih. Maka Allah pun menjadikan para sahabat sebagai
wuzara, sebagai menteri Nabi Muhammad SAW. Yuqatiluna ala dinih, mereka berperang membela agama Allah. Siapa ini? Para sahabat. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apapun yang dipandang baik oleh kaum muslimin di zaman itu, para sahabat, maka itu baik di sisi Allah. Pertanyaannya, ada tidak sahabat memandang bid'ah baik? Nah, jadi al-muslimin di sini bukan sembarang muslim. Taib. Bukan sembarang muslim. Itu tafsiran yang pertama. Al-muslimin, al-muslimun dalam ucapan ini al itu disebut dengan al-ahdiyah. Ahdiyah itu maksudnya untuk menunjukkan waktu tertentu. Kaum muslimin di zaman itu. Baik. Tafsiran yang kedua, al-muslimun dalam ucapan ini bukan hanya para sahabat, tetapi maksudnya adalah seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Apabila seluruh kaum muslimin dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara memandang suatu baik, maka dia baik di sisi Allah. Berarti yang dimaksud ijma'. Pertanyaan saya, ada tidak satu bid'ah yang disepakati oleh kaum muslimin? Buktinya antum menyelisihi. Tidak ada bid'ah yang disepakati. Datangkan satu bid'ah yang ijma' menerimanya, tidak ada. Mustahil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku sepakat dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara. Tidak mungkin mereka sepakat untuk menerima kesesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kalau antum bisa mendatangkan satu bid'ah yang sepakat kaum muslimin menerimanya, sepakat, tidak ada satupun yang menentang, tidak ada satu ulama yang menentang, silahkan. Kalau bisa antum temukan, ya, antum bisa dapat gelar profesor, menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Nggak akan temu antum, ya. Sehingga ucapan Abdullah bin Mas'ud tidak bisa dijadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Tapi kemudian ada syubhat dengan ucapan Imam Syafi'i, ada syubhat dengan ucapan Imam Al-Izz bin Abdissalam, dan seterusnya. Saya kesimpulan saja, ya. Saya tidak ingin antum terus bergelut dengan syubhat ini. Kesimpulannya, saya katakan di sini, dan kesimpulannya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani. Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Subulus Salam, kesimpulannya, laisa fil bid'ati ma yumdah. Tidak ada bid'ah yang terpuji, bal kullu bid'atin dhalalah, justru semua bid'ah adalah sesat. Itu kesimpulannya. Ya. Itu kesimpulannya. Terlalu panjang kalau kita bahas syubhat, terlalu panjang. Wallahu taala a'la wa alam. Gimana? Kita sepakat tidak? Ada bid'ah hasanah atau tidak? Baik. Sepakat, ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Itu dia apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan, kata-kata yang kurang berkenan tolong dibukakan pintu maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan. Kalau ada, ya, kalau ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada pertanyaan, apakah termasuk bid'ah menentukan iqamah dengan alarm jam? Meskipun imam rawatib belum datang, akan tetapi alarm berbunyi, lalu muazzin langsung iqamah. Dan ada juga imam sudah datang, akan tetapi alarm belum bunyi, maka muazzin belum iqamah. Bukan, ya, ini bukan termasuk bid'ah, bukan. Ya, ada sebagian ulama mengkritisinya, seperti Syalbani rahimahullah ta'ala, tapi ada sebagian ulama mereka mengatakan tidak jadi masalah kalau memang ada maslahatnya, karena ini semuanya wasilah, ya. Cuman wallahu alam, tetap yang terbaik itu untuk iqamah, yang terbaik adalah kembali kepada imam. Para ulama menyebutkan yang punya hak terkait dengan azan adalah muadzin, tetapi yang punya hak terkait dengan iqamah adalah imam rawatib. Imam rawatib. Sehingga tidak boleh iqamah
sebelum imam rawatib itu datang. Itu hukum asalnya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ketika ditanya tentang masalah ini, apa hukumnya muadzin iqamah sebelum imam rawatib datang? Beliau mengatakan athim, muadzin tersebut dia berdosa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan salat jamaah pada saat itu batal. Ini pendapat sebagian ulama, cuman pendapat ini dia marjuh, lemah, yang mengatakan batal. Tetapi cukuplah antum mengetahui ada pendapat seperti itu menunjukkan pentingnya masalah ini. Antum mengetahui adanya pendapat ulama yang membatalkan salat jamaah gara-gara iqamah sebelum imam rawatib datang. Antum tahu ada pendapat seperti itu meskipun lemah. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Ya. Baik, jadi hukum asalnya tidak boleh ikuti imam. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau seandainya sudah dibuat perjanjian. Ya. Misalkan antum imam rawatib kita, insyaallah kami akan iqamah ketika antum datang. Tetapi kami ingin izin, kalau antum terlalu telat datangnya, ya, terlalu telat datangnya, maka izinkan kami untuk iqamah dan menyuruh orang lain menggantikan antum sebagai imam. Imam rawatibnya mengatakan, siap, saya izinkan. Maka di sini tidak jadi masalah. Ya, di sini tidak jadi masalah. Karena mohon maaf, kadang sebagian imam rawatib kadang semena-mena juga. La ilaha illallah, makmumnya sudah gini-gini. Bisa jadi makmum, subhanallah jemaah sekalian. Salat saja, kalau antum jadi imam, apa kata Nabi SAW? Jangan terlalu lama-lama. Kenapa? Di antara makmum ada yang punya kebutuhan, ada yang sakit dan seterusnya. Apalagi jeda itu. Ya. Memang betul, pahala menunggu salat itu luar biasa, pahalanya. Akan tetapi mungkin ada yang punya kesibukan, akhirnya nanti ketika salat nggak khusyuk dia. Imamnya ini lama sekali, nggak khusyuk nanti. Sedangkan kita saling tolong menolong di atas kebaikan, bantu saudara kita untuk khusyuk. Ya, di sini bisa dibuat perjanjian, Kalau antum telat sampai 30 menit, izinkan kami iqamah. Ada masjid jedanya 30 menit? Ada? Kayaknya sepi masjid itu saja mas. Baik, wallahu taala ala wa alam. Buat perjanjian. Ini sudah lewat, tapi ditanyakan, apakah mimpi basah di siang Ramadan termasuk membatalkan puasa? Tidak. Ya, tidak. Wallahu alam. Barang siapa salat sunnah 4 rakaat, yang satu salam setelah salat isya, maka seakan-akan ia salat sunnah 2 rakaat di saat Lailatul Qadar. Apakah sahih hadis ini? Ada khilaf tentang riwayat ini. Ya, ada khilaf. Dari segi sanad, rata-rata ulama mendhaifkan riwayat ini dari segi sanad menuju Nabi SAW. Tetapi ada riwayat sebagian salaf mengamalkannya. Saya katakan hadis yang nyambung ke Nabi SAW, rata-rata ulama mendhaifkannya tentang ini. Siapa yang salat sunnah ba'da isya 4 rakaat 1 kali salam seperti salat di Lailatul Qadar. Yang nyambung ke Nabi SAW itu rata-rata ulama mendhaifkannya. Tapi ada riwayat dari sebagian salaf yang melakukannya. Baik. Sehingga sebagian para ulama beda pendapat apakah ini bisa diamalkan atau tidak. Ya, karena pengamalan dari sebagian salaf itu bukan dalil, pengamal sebagian, kecuali kalau mereka ijma'. Baik. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan. Ada sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Ini khilaf. Saya berharap ini perkaranya luas. Meskipun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya riwayat ini tidak bisa dijadikan pegangan. Saya pribadi. Dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah taala, murid sekaligus menantu dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan riwayat tentang ini tidak sahih. Kemudian, dan ini didukung seandainya
Salat 4 rakaat selesai Isya dengan 1 salam keutamaannya seperti salat di Lailatul Qadar, maka apa faidah dari mengejar Lailatul Qadar di bulan Ramadan sedangkan antum bisa mendapatkannya setiap malam? Paham antum ini? Kita mengejar Lailatul Qadar 1 malam di bulan Ramadan, padahal antum bisa temukan setiap malam. Antum bisa temukan keutamaannya setiap malam. Oleh karena itu, apa faedahnya, kata beliau, mengejar Lailatul Qadar yang 1 malam di bulan Ramadan kalau antum bisa temukan di setiap malam? Ya. Oleh karena itu, saya pribadi lebih condong kepada pendapat sebagian ulama, riwayat ini tidak bisa dijadikan pengaruh. Saya pribadi ya. Kalau antum mengambil pendapat sebagian ya yang mengatakan bisa, silahkan. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak bisa dijadikan pegangan. Wallahu taala a'lam. Di sini ada satu pertanyaan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan syubhat? Ini antum sudah terkena syubhat. Syubhat makom atau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dan di mana kita makam Nabi di Masjid Nabawi. Itu para ulama sudah menulis kitab khusus tentang itu, meskipun ada tulisan hanya saja tidak terlalu lengkap, tidak terlalu mendetail. Ada tulisan Ustadzun Al-Fadil, Al-Ustadzul Walid, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Beliau masukkan jawaban tentang itu di dalam buku beliau, kalau saya tidak khilaf, tentang Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Beliau masukkan jawabannya, tetapi jawabannya tidak terlalu mendetail beliau ini, karena memang bukan itu tujuan beliau menulis kitab itu. Ya. Tapi ada satu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, khusus untuk menjawab syubhat tentang masalah kubur Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Khusus beliau tulis untuk menjawab syubhat itu. Ya. Yang pertama, sesuatu itu dilihat dari awalnya. Sesuatu itu dilihat dari awalnya. Awalnya kubur Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi atau di luar Masjid Nabawi? Di luar. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di kamarnya Aisyah. Kenapa beliau harus dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha yang dekat dengan Masjid Nabawi? Kenapa tidak dikubur di kubur Baqi'? Karena para nabi mereka dikubur di mana mereka meninggal dunia. Makanya para sahabat tidak mengeluarkan jenazah beliau. Ya. Mereka harus kuburkan beliau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ada hadis Nabi SAW bahwa para nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Kebetulan beliau meninggal dunia di kamar siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Berarti yang pertama, kubur Nabi itu di luar Masjid Nabawi. Yang kedua, para sahabat memahami tidak boleh memasukkan kubur siapapun ke dalam masjid. Mereka paham itu. Buktinya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, mereka memperluas Masjid Nabawi, tetapi mereka memperluasnya ke arah yang bukan ke arah kubur Nabi SAW, supaya kubur Nabi tidak masuk. Paham antum? Misalkan di sini kubur Nabi SAW, mereka perluas Masjid Nabawi ke sini. Zaman Umar diperluas lagi ke sini. Ini enggak ke sini. Zaman Utsman diperluas lagi, tapi tidak ke kubur Nabi SAW, karena mereka paham tidak boleh memasukkan kubur siapapun dalam masjid. Baik. Baru di zaman seorang khalifah itu pun dikatakan semua sahabat di Madinah sudah meninggal dunia. Di zaman seorang khalifah yang pada saat itu semua sahabat di Madinah sudah meninggal dunia. Khalifah ini dia memperluas Masjid Nabawi ke arah sini. Saat itu semua sahabat sudah meninggal dunia. Baik. Itu pun diingkari oleh para ulama tabi'in, diingkari. Namun yang namanya seorang raja, mereka punya kekuasaan. Ulama hanya menyampaikan itu tidak boleh. Abu Bakar memperluasnya ke arah sini, bukan ke sana. Umar ke arah sini, bukan ke sana. Utsman ke arah sini, bukan ke sana. Tapi khalifah, raja, punya kekuasaan. Ya, punya kekuasaan. Akhirnya para ulama hanya bisa menyampaikan, mereka sudah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Baik. Menunjukkan mereka tidak ridha dengan itu. Kemudian berikutnya, jawaban berikutnya.
kubur Nabi SAW itu dilingkari dengan 3 lapis tembok. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, sehingga hukumnya tetap berada di luar. Sehingga hukumnya tetap berada di luar. Baik. Karena dilapisi dengan 3 tembok, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Berikutnya, antum tidak bisa menjadikan Masjid Nabawi untuk sebagai dalil antum samakan dengan masjid antum. Itu dia masalahnya. Antum ingin larang orang sholat di Masjid Nabawi, ada kubur Nabi SAW di sana. Masjid Nabawi yang 1 kali sholat di sana seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masjid kita apa? Ya. Jadi syubhat itu sudah dijawab oleh para ulama, sudah dijawab. Ya. Maka menerimanya orang yang mau menerimanya, dan tidak menerimanya orang yang belum dibukakan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Tiang yang maaf atas segala kurangan. Kata-kata yang kurang berkenan tolong dibukakan pintu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.